Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada hari Minggu menghadiri sejumlah pertemuan dalam rangkaian KTT ke-37 ASEAN yang berlangsung secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Isu utama yang dibahas adalah menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian ASEAN di masa pandemi COVID-19. Sepanjang akhir pekan, Presiden Jokowi menghadiri KTT ke-11 ASEAN PBB, KTT ke-4 Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, serta KTT ASEAN ke-37. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan yang melibatkan 15 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN, ditambah Australia, Selandia Baru, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Perjanjian ini bertujuan untuk membuka akses pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional. Menyimpulkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah diratifikasi, RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8-11% dan investasi ke Indonesia sebesar 18-22%. Sementara itu, melalui RCEP ini, Indonesia juga dapat menikmati spillover effect dari FTA yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara-negara non-anggota. Perluasan peran Indonesia melalui global supply chains dari spillover effect ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Di tengah-tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini, penandatanganan perjanjian RCEP diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas industri dan rantai pasok regional dan global. Mengingat rivalitas antara kekuatan besar semakin menajam, upaya untuk menangani pandemi dan dampak ekonomi akan terhambat jika isu perdamaian dan stabilitas tidak terus dijaga. Selain itu, teman-teman, isu sentralitas dan soliditas ASEAN juga secara konsisten disampaikan oleh Presiden selama KTT. ASEAN harus benar-benar menjalankan prinsip-prinsip tersebut, harus walk the talk. Rangkaian pertemuan KTT sebelumnya membahas langkah pencegahan dampak kesehatan yang lebih luas dari pandemi COVID-19 di kawasan ASEAN. KTT ke-37 ASEAN diakhiri dengan upacara serah terima keketuaan ASEAN dari Vietnam kepada Brunei Darussalam.